Selanjutnya, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, kita telah sampai pada hadis yang ke-7 ya. Hadis yang ke-7. Al-hadisus sabi', hadis yang ke-7, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Dari Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah ini yang kemarin sudah kita sampaikan, ini namanya apa? Kunyah, nama yang didahului dengan Abu kalau laki-laki, Ummu kalau perempuan, dan itu termasuk sunnah ya. Banyak para sahabat rata-rata mereka itu memiliki kunyah ya, kunyah. Bahkan kunyah itu disyariatkan walaupun kita belum punya anak ataupun belum punya istri sekalipun boleh, karena itu sebagai bentuk optimisme, husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan berumur panjang, punya istri, punya anak. Nah, dari Abu Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari, ini seorang sahabat Nabi. Tamim bin Aus ad-Dari, dia aslinya dari Palestina. Aslinya dari Palestina. Kemudian datang kepada Nabi SAW ke Madinah. Ya, ke Madinah. Kemudian meriwayatkan beberapa hadis. Walaupun beliau tidak terhitung para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, dia termasuk al-mukillin. Mukillin itu artinya orang yang sedikit meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kan sahabat itu macam-macam. Ada yang banyak meriwayatkan, semisal Abu Hurairah. Itu hadisnya 5.000-an lebih. Ya, ada Ibunda Aisyah 2.000-an lebih. Ya, ada sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Ini sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ada yang seperti beliau ini mukillin, artinya orang yang sedikit meriwayatkan. Terhitung hadis yang beliau riwayatkan gak lebih dari 10. Ya, cuma 9 dalam kutubus sittah. Ya. Dalam riwayat Bukhari Muslim cuma hadis ini saja. Gak ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Tamim ad-Dari kecuali hanya ini saja dalam riwayat Bukhari Muslim. Nggak kita temukan kecuali satu hadis ini, dan ini yang paling masyhur dari beliau. Beliau meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengulangnya sampai 3 kali. Rasulullah mengulangnya 3 kali. Artinya, ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kalau Nabi sampai ngulang 3 kali, tandanya apa? Bahwa apa yang beliau sampaikan itu adalah penting. Ya. Suatu ucapan kalau diulang-ulang itu tandanya itu adalah apa? Penting. Kayak tulisan kalau ditebelin, nah, pertanda itu penting. Ya, begitu juga ketika Nabi mengatakan ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat, dan beliau mengulangnya sampai 3 kali, pertanda bahwa itu adalah ucapan yang sangat penting sekali. Ya. Baik, makanya ini satu faedah penting bahwa boleh seorang itu mengulang-ulang ucapan untuk sebagai penekanan, diulang-ulang kalau memang itu adalah hal yang penting. Baik, apa artinya agama itu adalah nasihat? Yakni intisari agama itu adalah nasihat. Tentu agama Islam bukan hanya nasihat saja. Di sana ada sholat, di sana ada puasa, di sana ada zakat, haji, sedekah, dan lain sebagainya. Tapi Nabi SAW mengatakan agama itu adalah nasihat, yakni intinya, intisarinya adalah nasihat. Seperti kalau contoh hadis Nabi yang lain untuk sebagai pendekatan, Nabi pernah mengatakan tentang masalah haji, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal kita tahu
orang haji itu bukan sekedar wukuf di Arafah. Di sana ada tawaf, di sana ada sa'i, di sana ada melempar jamarat, ya kan? Tapi kenapa Nabi mengatakan haji itu adalah Arafah? Artinya intinya haji itu di Arafah. Makanya para ulama sepakat bahwa wukuf ya saat haji itu adalah rukun. Tidak sah haji seorang apabila tidak melakukan wukuf di Arafah. Jadi seperti itu. Ya, sama saja Nabi mengatakan agama itu adalah nasihat. yakni intinya agama itu pada nasihat. Kulna, kami mengatakan, kami yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tadi cuma menyampaikannya secara global, dan itu pinternya Nabi. Nabi itu kadang-kadang menyampaikan sesuatu global dulu, supaya apa? Memancing penasaran. Ya, kalau saya mengatakan misalkan intisari dakwah Nabi, para Nabi dan Rasul ada 4. Pendengar akan penasaran, 4 itu apa saja Ustaz? Kan itu. Ya, kalau saya nggak teruskan, orang akan bertanya, kira-kira 4 itu apa? Nah, begitulah cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beliau mengatakan agama itu nasihat masih global, bikin penasaran para sahabat. Kulna liman ya Rasulullah, untuk siapa ya nasihat itu wahai Rasulullah SAW? Ini menunjukkan kepada kita satu faedah penting yang lain. Apa itu? Semangatnya para sahabat untuk belajar agama. Ketika mereka tidak faham atau belum jelas mendengar sesuatu dari Nabi SAW, maka mereka tidak malu untuk bertanya. Jadi salah satu cara untuk kita belajar ilmu agama itu adalah dengan bertanya. Makanya Nabi mengatakan, Allah SWT berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Jadi kalau kita nggak tahu tentang suatu masalah agama, nggak usah malu-malu untuk bertanya kepada ahlinya. Jangan kepada sembarangan orang. Ya, seperti misalkan contohnya kalau kita bepergian mau ke suatu tempat, ya kan? Ketika kita di jalan terus nggak tahu alamat tersebut, yang kita lakukan adalah tanya. Nggak usah malu-malu. Ada ungkapan malu bertanya, sesat di jalan. Itu kalau kita untuk sebuah tujuan di dunia itu. Antum kalau malu-malu bertanya bisa tersesat ya di jalan. Begitu juga dalam masalah agama. Nggak usah malu. Selama antum nanyanya kepada orang yang benar. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu. Makanya kalau tanya agama, tanya kepada ahli agama. Jangan nanya agama kepada orang yang nggak ngerti tentang agama. Ya, ini penting karena sekarang banyak orang salah. Ya, nanya agama kepada orang yang bukan ahli agama. Akhirnya apa? Sesat dan menyesatkan, ngawur. Dan itu bahaya. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'a. Kalau suatu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hati-hati Pak, sekarang banyak artis jadi ulama, ya, pelawak jadi ulama. Semua orang bebas berbicara tentang masalah agama. Politikus bicara agama, pelawak bicara agama, artis bicara agama, penyanyi bicara agama, YouTuber bicara agama. Ya, padahal siapa yang berbicara bukan bidangnya, maka akan melontarkan ucapan-ucapan yang aneh, nyeleneh. Baik. Kata Nabi SAW, qala lillahi wali kitabih wali rasulih wali a'immatil muslimin wa amatihim. Nasihat itu adalah lillah, untuk Allah SWT. Apa maksudnya agama itu untuk Allah SWT? Yakni kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani Allah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Yang kedua, kita melaksanakan perintah-perintah
Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah. Allah nyuruh kita sholat, ya kita sholat. Ya, Allah nyuruh kita puasa Ramadan, kita puasa Ramadan. Allah melarang kita zina, khamr, makan babi, ya kita tinggalkan. Itu namanya nasihat untuk Allah SWT. Yang ketiga, kalau kita sabar, ya mendapatkan ujian, cobaan, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita hadapi dengan sabar. Itu arti dari nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, wali kitabih, nasihat untuk kitabnya. Apa maksudnya nasihat untuk kitabnya? Yakni kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah SWT. Bukan ucapan makhluk, bukan ucapan Nabi, buatan Nabi, bukan. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi kebenaran, yang berisi keadilan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu, jujur berita-beritanya, adil hukum-hukumnya. Yang kedua, makna nasihat kepada kitab-kitabnya itu adalah apa? Kita mempelajari. Kita baca Quran, kita pelajari tafsirnya, artinya apa, penjelasannya bagaimana. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Bahkan satu huruf saja yang kita baca dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Masya Allah. Makanya kalau kita khatam satu kali Al-Quran, itu sudah mendapatkan pahala kurang lebih 3 juta. Karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hurufnya 10 kali lipat. Yang ketiga yang paling penting nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita bagaimana mengamalkan. Itu yang paling penting. Karena Al-Quran bukan cuma pajangan, Al-Quran bukan hanya untuk hiasan, apalagi untuk jimat atau penangkal, ya bukan. Dan sebagian orang itu menyalahgunakan Al-Quran dan dipakai jimat, kadang dipasang di atas pintu supaya tuyul nggak masuk. Ya, bukan itu tujuan Al-Quran diturunkan kepada kita. Al-Quran diturunkan kepada kita agar kita mempelajari dan mengamalkan isi kandungannya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu. Tujuannya apa? Agar mereka merenungi Al-Quran. Merenungi Al-Quran. Baik. Kemudian wali rasulihi, dan nasihat untuk rasulnya. Apa maksudnya nasihat untuk rasulnya? Yakni kita mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya Pak, kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai nabi, kayak dulu pernah ada ya kan, di Indonesia juga banyak tuh yang ngaku-ngaku apa? Nabi. Kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, jangan ragu. Siapapun yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, dia adalah pendusta, pembohong. Dulu sudah banyak, di zaman Abu Bakar sudah ada Musailamah Al-Kadzdzab, dan lain sebagainya. Termasuk yang di India, siapa? Mirza Ghulam Ahmad, pokoknya Ahmadiyah. Ini adalah pendusta. Kemudian yang kedua, nasihat kepada Rasul itu artinya apa? Kita taat kepada Rasul. Apa maksudnya taat kepada Rasul itu? Kalau Rasulullah memerintah, kita jalankan, laksanakan. Kalau Rasulullah melarang, berarti kita tinggalkan. Apapun itu. Tugas kita hanya sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Walaupun akal kita belum nyampe. Karena akal manusia terbatas. Yang ketiga adalah bagaimana kita meneladani beliau dalam beribadah. Jangan beribadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Daripada cuma capek,
pegel, habis waktu, habis tenaga, habis harta, tapi ternyata hanya sia-sia belaka, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal ibadah kita tidak diterima kecuali apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wali a'immatil muslimin, nasihat itu untuk para imam-imam kaum muslimin. Dan imam-imam kaum muslimin itu terbagi dua. Maksudnya adalah al-ulama, para ulama, ini imam dalam masalah agama. Yang kedua al-umara, para pemimpin, ini dalam masalah apa? Dunia. Jadi makna imam-imam kaum muslimin itu ada dua macam. Ada para ulama itu dalam masalah agama, dan umara dalam masalah dunia. Dalam masalah agama, para ulama, nasihat untuk para ulama berarti kita mencintai para ulama. Kita wajib mencintai para ulama karena mereka adalah wali-wali Allah. Seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kita wajib mencintai mereka karena mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita mendoakan kebaikan untuk para ulama. Jangan lupa mendoakan kebaikan untuk para ulama, doakan mereka. Ya, seperti penulis kitab ini Imam Nawawi, beliau udah meninggal dunia, kita doakan. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah SWT memberkahinya. Yang ketiga, tidak mencela mereka. Jadi kalau namanya ulama itu bukan maksum dari kesalahan. Kadang-kadang mereka juga tergelincir. Tidak boleh bagi kita mencela mereka, walaupun terkadang apa? Salah. Ya, kesalahannya nggak diikuti, tapi nggak boleh dicela. Bayangkan kita mencela ayam jago aja nggak boleh. Ada hadisnya, la tasubbuti, jangan kalian mencela ayam jago, karena dia membangunkan kalian untuk sholat subuh. Bayangkan, ya, mencela ayam aja nggak boleh, apalagi mencela manusia, apalagi mencela ya ulama yang memiliki jasa. Yang kedua umara. Umara itu artinya para pemimpin, baik itu presiden, gubernur, ya, wali kota, ya, demikian juga amir. Ya, tentunya walaupun skalanya lebih kecil, misalkan pemimpin dalam takmir masjid, pemimpin dalam sekolahan, pemimpin dalam rumah tangga, itu juga disebut dengan amir. Walaupun skalanya apa? Tentu berbeda-beda, bertingkat. Maka kitab nasihat itu untuk para pemimpin juga. Artinya bagaimana? Satu, kita taat kepada para pemimpin dalam hal yang bukan maksiat. Karena pemimpin itu bukan kayak nabi. Kalau nabi nggak mungkin nyuruh kita maksiat. Tapi kalau pemimpin kadang-kadang nyuruh maksiat, maka disyaratkan selama perintahnya mereka bukan maksiat, maka boleh dan wajib bagi kita untuk taat kepada mereka. Kalau misalkan presiden nyuruh kita sholat, wajib ditaati. Ya, kalau nyuruh maksiat nggak boleh ditaati. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat. Kalau nyuruh yang nggak maksiat, tapi nggak ada dalilnya juga. Ya, misalkan rambu-rambu lalu lintas, ada dalilnya apa enggak, Pak? Nggak ada. Tapi maksiat apa tidak itu? Enggak. Wajib ditaati. Maka nanti kalau ada lampu merah, nggak boleh nyelonong aja. Kadang-kadang, mumpung sepi, nggak ada polisi. Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Kenapa? Karena itu peraturan pemerintah yang bukan maksiat. Selama bukan maksiat, wajib untuk ditaati. Ya. Kemudian yang kedua, doakan kebaikan untuk para pemimpin. Jangan malah dijelek-jelekin pemimpinnya sendiri. Ya. Jangan, doakan kebaikan untuk mereka. Karena doa untuk para pemimpin, kalau pemimpinnya baik, maka rakyatnya ketularan baik juga. Maslahatnya kembali untuk negara, untuk rakyat. Yang ketiga, jangan memberontak, mencela para pemimpin. Hati-hati, ya. Apalagi sekarang sudah musim politik ini.
sudah saling sikut-sikutan, ya, saling menggelari, ya. Nah, ini nggak boleh. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling memberi gelar-gelar, ya, nggak boleh. Kita harus menjaga persatuan kita. Jaga persatuan kita. Sangat mahal, ya, kalau persatuan kita tercabik-cabik hanya gara-gara beda pilihan, ya. Kasihan. Jadikan yang telah lalu sebagai pelajaran bagi kita. Nah, yang terakhir wa amatihim, dan umumnya kaum muslimin. Nasihat untuk umumnya kaum muslimin dengan mencintai kebaikan untuk mereka, dengan tidak menyakiti mereka, ya, dan dengan melaksanakan hak-hak untuk mereka. Kalau mereka ada yang sakit, kita jenguk. Kalau ada yang meninggal dunia, kita kuburkan, kita sholatkan, kita kafani. Ya, kalau ada yang kesusahan, kita bantu. Nah, itu makna nasihat untuk umumnya kaum muslimin. Sudah ada, kita berhenti. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.